Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan seorang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, Yesus memberikan suatu pegangan di dalam membangun kehidupan ini. Orang yang mau memperoleh kebahagiaan, sukses dalam pekerjaan, bahagia dalam rumah tangga, selamat pada akhirat, dikatakan harus mempunyai pegangan. Pegangannya yaitu dasar yang kuat. Dasar yang kuat yang dimaksudkan Yesus adalah membangun hidup kita ini bukan atas dasar materi atau harga diri atau kehormatan, jabatan, status. Tetapi Yesus lebih mengutamakan bahwa orang membangun keluarganya, membangun rumah tangganya, membangun hidupnya atas dasar yang kita sebut iman. Iman inilah yang mengantar manusia untuk senantiasa memohon belas kasihan, memohon kemurahan Tuhan, memohon berkat-Nya. Tanpa iman, kita akan mengalami banyak kekecewaan dan membuat kita hancur. Tetapi dengan iman, manusia bisa gagal, manusia bisa kecewa, tetapi tidak hancur. Yang saya mau katakan, orang beriman dan yang tidak beriman, kelihatannya sama saja. Maleki ma minggu atau maleki ma gereja, atau yara kateta male ma gereja, pada bangsa lindota. Tetapi ketika menghadapi kesulitan, problem dan masalah dalam hidup, biasanya orang yang kuat imannya itu sanggup menghadapi persoalan, sanggup menghadapi masalah dalam hidup. Dia tidak menjadi stres, putus asa, apalagi kehilangan pengharapan. Tetapi orang yang tidak beriman mengandalkan kekuatannya, mengandalkan dirinya, kemampuannya, bahkan mengandalkan hal-hal duniawi, materi, kekuatan-kekuatan duniawi, itu mudah sekali hancur. Bahkan mudah itu diombang-ambingkan oleh macam-macam angin yang bertiup atau macam-macam pandangan, pendapat, dan isu. Nah, karena itu Yesus mengingatkan kepada kita semuanya, kalau kita mau membangun rumah, kita juga harus punya syarat atau dasar yang kokoh. Dasar yang kokoh dikatakan orang yang bijaksana membangun rumahnya di atas batu yang kokoh, batu yang kuat. Kita sudah mulai pekerjaan-pekerjaan ini, bahkan sudah memfondasi tempat di mana kita akan membangun rumah ini dengan dasar yang kokoh karena dibangun di atas batu yang kuat. Itu yang menjadi dasar utama kita. Nah, sesudahnya kita boleh membangun, melanjutkan dengan mendirikan tiang-tiangnya yang nantinya juga akan kita berkati semuanya. Dalam pengalaman seorang raja yang bijaksana yang disebut Salomo, ketika dia diangkat menjadi raja untuk membimbing rakyatnya yang begitu banyak, negara yang atau kerajaan yang begitu luas, karena dia mewarisi kerajaan
bapaknya Raja Daud, dia sendiri menjadi bingung. Bagaimana bisa membimbing, mengayomi, dan menjaga, serta mendampingi rakyat yang begitu besar. Lagi pula usianya belum cukup 20 tahun, masih muda, tetapi sudah diurapi, dipilih Allah menjadi raja. Sehingga apa yang dia katakan, ya Allah Tuhanku, Engkau memilih aku di masaku yang paling muda, usiaku sangat muda, dan aku belum tahu apa-apa. Tetapi aku hanya berharap satu hal, berikanlah kepada hambamu ini kebijaksanaan, pengertian, supaya aku dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar. Nah, karena itu Allah mengatakan, oleh karena engkau tidak meminta umur yang panjang, tidak meminta harta kekayaan, tidak meminta nyawa musuh-musuhmu, maka apapun yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu. Kekayaan yang melimpah, umur yang panjang, keluarga yang besar, dan bahkan engkau mempunyai kerajaan yang kokoh. Musuh-musuhmu tidak berdaya itu menguasai kamu. Ini doa daripada Raja Salomo. Demikian juga kita mau berdoa saat ini, kita mohon kebijaksanaan Tuhan, berkat Tuhan, supaya rumah yang akan kita dirikan, Allah sendiri yang bekerja, Allah sendiri yang membimbing kita, sehingga kendati ada kesulitan, ada masalah, kita tidak mudah hancur. Angin kencang, hujan badai, bahkan banjir sekalipun, tapi tiada banjir lemai sabah ya, turunan seperti ini tidak mungkin ada banjir ya. Tetapi pasti ada angin kencang, ada hujan keras. Tetapi semuanya itu kalau kita dasarkan atas dasar yang kokoh, Tuhan akan berkati, Tuhan akan bimbing. Nah, dasar yang kokoh bagi kita bukan hanya batu ya, fondasi, tetapi persaudaraan, kekeluargaan. Saya melihat kita sudah punya modal yang baik di tempat ini. Kita memulai pekerjaan ini dengan bergotong royong. Kumpul keluarga besar, pasang kapak, tetapi juga tetangga-tetangga, segenap umat. Ini adalah modal bahwa kita mau membangun atas dasar kebersamaan dan gotong royong. Ini yang menguatkan kita, ini yang mempersatukan kita, dan ini juga yang membuat kita tentram dan damai tinggal dalam rumah di kampung halaman kita ini. Semoga dasar yang kokoh ini kita tetap lanjutkan, dan kita semakin jiwai dalam iman kita akan Kristus, bahwa Yesus sendiri yang akan melindungi, memberkati, dan memberikan kelimpahan berkatnya, kemurahannya kepada kita semua, serta semoga masyarakat kita semakin sejahtera, semakin rukun, damai, bahagia. Amin.